Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali, belajar bersama. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada modul MRI, yaitu mengenai instrumentasi MRI, magnet, dan gradien MRI. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu terkait instrumentasi MRI. Kemarin di teori yang pertama itu kita juga sudah menyinggung sedikit terkait komponen apa saja, instrumentasi apa saja yang ada di pesawat atau modalitas MRI, yaitu ada magnet, ada gradient coils, ada RF coil, lalu juga ada sistem komputerisasi. Nantinya citra yang dihasilkan ini akan diolah dengan bantuan komputer. Ini merupakan jenis dari bore MRI yang bersifat closed bore, itu bore magnet yang tertutup. Nanti kita ulas terkait hal ini. Oke, terkait komponen atau instrumentasi pada pesawat MRI ini terdiri dari large magnet, fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Jadi ini terletak paling luar. Selanjutnya ada SIM coils yang berfungsi untuk membuat magnetic field-nya ini homogeneous. Selanjutnya ada RF coil. RF coil atau radio frequency coil ini berfungsi untuk transmit sinyal dari tubuh pasien. Selanjutnya adalah receiver coil, jadi coil itu ada yang transmit, ada juga yang menerima, yaitu receiver coil untuk menilai kembali sinyal-sinyal yang telah dipancarkan oleh tubuh, ini diterima oleh receiver coils. Selanjutnya ada gradient coils. Gradient coils ini nantinya berfungsi untuk melihat lokasi, spatial localization dari sinyal. Dan yang terakhir ini ada komputer. Komputer ini sangat vital fungsinya karena untuk rekonstruksi sinyal-sinyal yang sudah didapat untuk menghasilkan citra pada pemeriksaan MRI. Di awal tadi sudah ditampilkan contoh dari bore magnet yang sifatnya tertutup. Sebetulnya scan configuration itu ada 3, yaitu closed bore system, open system, dan extremity system. Yang pertama itu ada closed bore system. Closed bore ini merupakan tipe yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang mana penempatan pasien ini berada di meja pemeriksaan, lalu pasien tersebut nanti akan masuk ke dalam gantry sampai ke tengah-tengah medan magnetnya. Untuk closed bore system ini menggunakan solenoid elektromagnet, dan biasanya kekuatan medan magnet pada closed bore system ini merupakan high sampai very high magnetic field strength. Ada yang berkekuatan dari 1 sampai 8 Tesla. Oke. Selanjutnya ada open system. Open system ini merupakan bore magnet di mana magnetic poles-nya ini berada di antara
posisi pasien ya. Posisi pasien ini ada di tengah, lalu di atas dan bawahnya ini ada two magnetic poles. Untuk keunggulan lainnya pada open system yaitu mudah dalam mengakses ya. Jadi entah itu radiografer atau tenaga kesehatan lain ya nanti yang akan ikut dalam jalannya pemeriksaan MRI ini akan mudah dalam akses untuk memeriksa pasien. Contohnya adalah melakukan biopsi. Selanjutnya bisa juga dimiringkan ini table movement-nya. Selanjutnya untuk flexion dan extension view, selanjutnya weight bearing examination ini dapat dilakukan pada open system bor magnetnya. Untuk open system pada bor magnet menggunakan permanen magnet di mana kekuatan medan magnetnya maksimal itu 1,2 Tesla. Yang ketiga adalah extremity system. Fungsinya untuk memindai anggota badan yang memiliki ukuran lebih kecil. Keunggulan lainnya untuk extremity system yaitu weight bearing view pada spine, hip, dan knee ini dapat dilakukan. Biasanya menggunakan permanen magnet dan kekuatan medan magnetnya di bawah 1 Tesla. Selanjutnya kita pelajari terkait magnet system. Pada pertemuan pertama ini kita sudah menyinggung terkait jenis modalitas MRI, ada jenis-jenis magnet yang digunakan ya. Untuk pertemuan kali ini kita pelajari lebih lanjut terkait magnetisasi pada pesawat MRI. Di ini gambaran dari pesawat MRI ya, kekuatan utamanya dari kekuatan medan magnet. Nanti pasien dibaringkan ya di atas meja pemeriksaan. Selanjutnya pasien tersebut masuk ke dalam gantry bor magnet ya dan dilakukan scanning. Keseluruhan tubuh pasien ya, keseluruhan tubuh pasien ini akan masuk ke dalam bor magnetnya. Oleh karena itu harus dipastikan ya komunikasi yang baik dengan pasien agar pasien itu tidak mengalami anxiety atau claustrophobia. Kalaupun pasien tersebut mengalami claustrophobia, kita bisa berkomunikasi dengan pasien ya. Selanjutnya bisa mengurangi rasa kecemasan, rasa ketakutan pasien dengan nantinya pasien dipasangkan dengan headphone ya, nanti diputarkan lagu-lagu ataupun ayat Al-Quran dan sebagainya yang pasien inginkan agar mengurangi rasa tegang, rasa kecemasan dan ketakutan pada pasien sehingga pasien merasa rileks dan bisa melanjutkan jalannya pemeriksaan MRI. 6 hal yang sangat dibutuhkan pada sistem magnet. Yang pertama yaitu kekuatan medan magnet ini berkisar 1 sampai 8 Tesla, walaupun ada juga kekuatan medan magnet yang di bawah 1 Tesla dan di lapangan juga masih ada juga yang menggunakan ya. Selanjutnya butuh fringe field dengan kekuatan 0,5 dengan setara 5 Gauss. Selanjutnya homogeneous field. Yang keempat ada homogeneity, yaitu large volume berukuran 40 cm untuk mengakomodasi anatomical FOV. Dan yang kelima, field temporary stable, artinya kita memastikan bahwa temperaturnya itu stabil ya, tidak fluktuasi. Selanjutnya adalah beban dari magnet itu sendiri harus tetap terjaga dan tidak ada kerusakan apapun dalam medan magnet secara keseluruhan dari pesawat MRI tersebut. Jenis MRI itu dibagi menjadi 3 ya, dari magnet yang digunakan. Yang pertama permanen magnet, keunggulannya adalah berbentuk tapal kuda,
medan magnet bergerak dari anterior ke posterior pasien, kekuatannya hingga 0,5 Tesla, lebih mudah dan murah dalam perawatan, tidak menggunakan cryogen. Contoh magnet yang digunakan yaitu ferromagnetic alloy. Ini dicontohkan yaitu neodymium, iron, aluminium, nikel, dan kobalt. Untuk kelemahannya, kekuatan medan magnet ini terbatas, ya hanya maksimal hingga 0,5 Tesla. Beratnya juga sangat berat, ya 17 US pounds, dan magnetnya ini selalu on, sehingga kita tidak bisa mematikan sumber medan magnetnya. Yang kedua, ini ada resistive elektromagnet. Keunggulannya murah dalam perawatan jika dibandingkan dengan superconducting magnet. Untuk jenis resistive elektromagnet ini dapat dinyalakan maupun dimatikan sumber medan magnetnya. Untuk kelemahannya membutuhkan lebih banyak daya atau energi, kekuatan medan magnetnya juga terbatas, dan butuh range field yang besar. Jenis yang ketiga, ini superconducting magnet, merupakan jenis model tes MRI yang sekarang banyak digunakan di lapangan, yang memiliki keunggulan kekuatan medan magnetnya ini besar, 0,35 Tesla sampai 3 Tesla atau bahkan bisa lebih, ya. Sekarang sudah ada yang memiliki kekuatan 7 Tesla. Medan magnetnya dari arah kepala menuju ke kaki menggunakan elektromagnet, dan tipe metal alloy-nya yaitu niobium atau titanium. Kelemahannya ini membutuhkan cryogen pasien dalam magnetic bore, ya, dan membutuhkan biaya yang besar dalam perawatannya. Oke, ini contoh dari modalitas MRI dengan kekuatan 3 Tesla, MRI Signa. Selanjutnya, ini yang saya sampaikan juga sudah ditampilkan pada pertemuan pertama, ya. Kekuatan medan magnet ini sudah ada yang berkekuatan 7 Tesla dari GE juga, ya, MRI GE Signa. Selanjutnya kita pelajari terkait medan magnet, ya, modifikasi pada modalitas MRI yaitu cryostat. Cryostat ini artinya ada cold dan stable, ya, jadi kita perlu menstabilkan suhu pada modalitas MRI. Cryostat ini mengandung cryogen liquid helium di mana titik didihnya minus 268,9 derajat Celcius. Liquid helium ini merupakan cryogen yang digunakan pada modalitas MRI pada jenis superconducting magnet. Cryostat ini berfungsi untuk mencegah transfer panas dari komponen sistem MRI menuju ke cryogen, dan juga fungsi dari cryostat ini mengurangi laju liquid helium, ya, titik didih liquid heliumnya keluar ke atmosfer atau ke lingkungan. Ini merupakan gambaran dari cryostat sendiri, ya. Jadi kalau kita bedah kembali bor magnetnya, ini ada komponen-komponen di dalamnya, bahwa di luar dinding cryogen chamber ini dilapisi dengan aluminium polyester, ya, sebagai insulating spacer, di mana ini berfungsi untuk mengurangi kejadian hipotermia pada pasien, jadi mengurangi rasa dingin yang timbul, ya, yang ditimbulkan nanti kepada pasien. Sistem ini juga sebetulnya di-develop, ya, dari NASA. Ya, NASA juga menggunakan sistem seperti ini, ya, di mana fungsinya untuk memproteksi astronot dari temperatur yang ekstrim selama landing.
di bulan. Oke, selanjutnya kekuatan medan magnet atau field strength ini visualisasikan banyaknya jumlah flux ya ketika ion filling sprinkle di sekitar bor magnet. Flux density atau biasa kita menyebut dengan field strength ini merupakan kekuatan medan magnet ya yang biasa kita simbolkan dengan Tesla atau juga bisa disimbolkan dengan B atau B0 ya. Untuk satuan internasionalnya ini adalah Tesla atau biasa disingkat T seperti ini. Untuk sistem CGS-nya, 1 Tesla setara dengan 10.000 Gauss. Oke, selanjutnya di bumi juga sebetulnya memiliki kekuatan medan magnet. Ya, bumi memiliki kekuatan medan magnet, biasanya kekuatannya sekitar 0,5 Gauss. Oke, berikutnya karena modalitas MRI itu menggunakan sumbernya adalah magnet, ya, yang mana magnet yang kita tahu juga bisa menarik benda-benda yang berbahan metal atau logam, sehingga dalam penggunaannya kita perlu proteksi ya agar tidak menarik benda-benda logam, metal yang ada di sekitar ruang pemeriksaan. Oleh karena itu perlu namanya perlindungan, yaitu magnet shielding. Nah, langkah yang kita ambil ini nanti ada pasif maupun aktif shielding. Ya, jadi kekuatan medan magnet itu tadi ada yang bisa dinyalakan dan dimatikan, ataupun jenis yang permanen magnet tadi selalu on. Nanti perlu ekstra dalam perlindungannya. Ya, juga dalam ruangan pemeriksaan MRI itu merupakan area yang terbatas ya, tidak sembarang orang bisa masuk. Untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan juga perlu di screen dulu ya, entah itu pasien, selanjutnya tenaga kesehatan lain, perawat mungkin ya, atau perawat anestesi, selanjutnya keluarga pasien, dan bahkan radiografer sendiri pun ya, kita sebagai radiografer juga perlu di screening ya, kira-kira di tubuh pasien, di tubuh kita masih ada berbahan logam atau tidak ya, misalnya HP, jam tangan, kartu ATM juga perlu ditanggalkan dulu, dilepas dulu ya. Lalu pasien jika diantarkan oleh perawat dengan menggunakan berangkat ya, ketika masuk ke dalam ruang pemeriksaan, sebelum memasuki ruang pemeriksaan itu masuk dulu ruang persiapan, yaitu nanti di deteksi di metal detektor ya, di screening namanya, apakah ada bahan logam yang masih dipakai oleh pasien. Kalau masih ada harus dilepas lebih dahulu, termasuk berangkatnya. Berangkat kan biasanya terbuat dari bahan logam ya. Nanti kalau perawatnya lupa ya, tidak mengganti berangkatnya dengan berangkat yang aman ya terhadap kekuatan medan magnet, itu pasti akan tertarik ya. Banyak yang sudah terjadi seperti itu, bisa di searching nanti ya, kecelakaan yang ada di pemeriksaan MRI seperti apa. Nah, contohnya itu tadi, ketika perawatnya lupa mengganti berangkat yang biasa digunakan di ruangan normal ya, tidak diganti dengan berangkat yang aman terhadap magnet, ini pasti akan tertarik. Nah, sehingga dalam ruang pemeriksaan tersebut, ruang persiapan ya, itu perlu di screening terlebih dahulu, dipastikan bahwa aman ya pasien, perawat maupun radiografernya terhadap daya tarik magnet. Oke, jadi magnet shielding ini berfungsi untuk menghambat medan magnet tepi atau fringe field. Ya, ada dua tadi bentuk shieldingnya, ada passive shielding dan active shielding. Untuk passive shielding itu merupakan pelindung dari besi yang diletakkan di sekeliling medan magnet, tidak membutuhkan
energi atau power, ya, tetapi kelemahannya menambah berat dari keseluruhan magnet atau keseluruhan modalitas MRI. Yang kedua ada active shielding. Nah, active shielding ini menggunakan kumparan superkonduktor kedua di sebelah luar superkonduktor primer, tetapi dengan arah arus yang berlawanan. Oke, selanjutnya kita pelajari terkait SIM system. Ya, SIM system ini merupakan sistem yang beroperasi untuk mengatur suhu ruangan, ya, yang berada di sekitar cryostat, ya, inner wall of the cryostat. Fungsinya yaitu untuk memastikan homogeneity dari magnetic field ini terjaga dengan baik. Homogenitas magnet akan mempengaruhi kualitas citra yang dihasilkan, ya, sehingga semua magnet ini bisa berisiko untuk mengalami inhomogenitas, ya, sebagai konsekuensi dari keterbatasan. Shimming ini dilakukan secara aktif maupun pasif, ya, ataupun bisa dikombinasikan dari keduanya untuk mempertahankan homogenitas dari magnet. Selanjutnya, tindakan mempertahankan homogenitas magnet ini juga memungkinkan untuk dilakukan pada pasien, yaitu dengan dynamic shimming, khususnya pada daerah tertentu. Oke, shimming itu ada dua, yaitu shimming aktif dan shimming pasif. Untuk shimming aktif menggunakan serangkaian lebih dari 30 koil elektromagnet yang diletakkan pada sebuah tray, dan tray ini posisinya ada pada bor magnet. Kerugiannya untuk SIM aktif yaitu lebih rumit dan lebih mahal dari segi perawatannya. Untuk shimming pasif, ini menggunakan serangkaian dari plat besi kecil yang diletakkan di dalam bor magnet, tapi tidak membutuhkan power yang berlebihan dalam perawatannya. Selanjutnya kita pelajari terkait gradient system. Ya, gradient system itu merupakan pemilihan slice atau irisan dan merupakan juga bagian dari processing citra. Citra sumbu koordinat ruang biasanya disimbolkan dengan X, Y, Z. Ya, kumparan gradien dibagi menjadi 3, yaitu kumparan gradien pemilihan irisan atau slice, ini disebut dengan GZ. Kumparan gradien pemilihan fase atau fase encoding ini nanti disebut dengan GY, dan kumparan gradien pemilihan frekuensi atau pembacaan atau biasa disebut dengan frekuensi encoding disebut dengan GX. Kekuatan gradien dinyatakan dalam militesla per meter, ya, dengan rentang nilai maksimum 10 sampai 50 militesla per meter. Semakin tinggi kekuatan medan magnet akan menghasilkan image atau citra dengan FOV yang semakin kecil dan irisan yang semakin tipis. Berikutnya, gradient rise time atau seberapa cepat gradien berubah dari 0 sampai ke puncak amplitudo ini nanti dinyatakan dalam microseconds. Gradient slew rate merupakan hasil pembagian dari puncak amplitudo gradien dengan gradient rise time. Biasanya nilainya ada dalam rentang 20 sampai 150. Berikutnya, ya, yang arahnya searah dengan bor magnet ini disebut dengan Z-aksis. Lalu jika arahnya dari kiri ke kanan ini nanti disebut dengan X-aksis, dan jika arahnya dari top menuju ke bottom disebut dengan Y-aksis. Slice selection ini fungsinya untuk melokalisasi atau memilih irisan yang dikehendaki pada saat scanning. Spatially locating atau encoding signal sepanjang sumbu, ya, yang memanjang dari anatomi ini nanti kita sebut dengan frekuensi encoding. Spatially locating atau encoding dari signal pada sumbu pendek anatomi disebut dengan fase encoding.
Ini ya gambaran dari Z-aksis, X-aksis, dan Y-aksis. Sistem RF ya, kita beralih kembali ya, kita pelajari terkait radio frekuensi. Sistem RF ini terdiri dari transmitter, coil, dan receiver. Hasil dari RF coil ini adalah AC high frekuensi antara 10 sampai 80 MHz sehingga akan dihasilkan sinyal RF yang sesuai dengan frekuensi normal. Pada dasarnya ada dua tipe RF probe, yaitu homogen dan inhomogen coil. Untuk yang homogen yaitu coil kepala, head, body, dan ekstremitas. Juga bisa menjadi receiver dan transmitter coil. Untuk yang inhomogen coil disebut juga dengan surface coil yang hanya bisa menjadi receiver coil. Ya, untuk yang surface coil atau inhomogen coil hanya bisa menjadi receiver coil, sedangkan yang homogen, contohnya ada coil kepala, body, dan ekstremitas, selain fungsinya sebagai receiver coil, juga bisa sebagai transmitter coil. Oke, selanjutnya kita pelajari terkait komputer system dan GUI atau Graphical User Interface. GUI ini diidentifikasikan ya, fungsinya untuk mengidentifikasi atau mendata, nantinya ada data pasien, biasanya ada data umur, jenis kelamin, berat badan, dan jenis pemeriksaan MRI yang akan dilakukan. Ya, dan biasanya ini terhubung dengan RIS, Radiology Information System. Juga bisa menampilkan parameter MRI, ya misalnya slice dictate-nya berapa, ketebalannya, lalu matriksnya, dan FOV. Setiap sistem MRI ini biasanya setidaknya memiliki dua komputer. Ya, komputer yang utama ini akan terhubung dengan user interface software, ya software yang akan mengontrol semua fungsi scanner baik langsung maupun tidak langsung. Untuk komputer yang kedua adalah sebagai processing, ya image processor yang berfungsi untuk menampilkan Fourier transformation atau cara pemrosesan data yang lain. Selain itu, sistem MRI juga selalu terhubung dengan network komputer lainnya. Oke, dan yang terakhir, citra yang dihasilkan ya nantinya ya citra pasien akan disimpan dalam format DICOM. DICOM dengan kepanjangannya adalah Digital Imaging and Communication in Medicine. Oke. Untuk motivasi belajar pada pertemuan kali ini yaitu disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, yaitu tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya dan mengamalkannya, dan terakhir ya kemudian menyebarkannya. Juga disampaikan untuk motivasi belajar dari Ali bin Abi Thalib, yaitu ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan bisa menyampaikan di grup WA atau bisa secara akumulatif ke PC, nanti disampaikan ke saya, atau bisa tulis di kolom komentar ya, nanti bisa ditanyakan di situ. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.